segala yang kita hadapi di dunia ini. Kami mau imanin itu. Kami punya Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, mengharap aku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu.
Sungguh kami bersyukur Tuhan buat waktu ini, buat kesempatan ini yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan, namun kami ya Tuhan tak dapat kami memberikan apapun ya Tuhan dalam hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Selain dengan kami menyembah Engkau, memuliakan Engkau melalui setiap pujian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Kau ada di tengah kami ya Tuhan. Terimalah setiap pujian kami, terimalah setiap penyembahan kami ya Bapa. Dan biar kiranya Tuhan pada saat siang ini, biar kiranya Tuhan tolong kami semua ya Bapa. Biar kiranya sebentar kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan tolong supaya hati kami Tuhan boleh kami persiapkan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya Kau memberikan hati yang baik, hati yang penuh dengan lembah lembut Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan menangkap setiap isi daripada firman-Mu. Firman-Mu Tuhan yang akan diberitakan boleh kiranya Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong dan kiranya Kau berbicara melalui hamba-Mu pada siang hari ini. Tuhan pakai, Tuhan urapi, dan biar kiranya setiap taburan firman-Mu ini ya Tuhan yang merupakan isi hati daripada Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami yang baik. Segala bentuk macam Tuhan kuatan jahat, kuasa iblis mencoba mengganggu dalam hati kami, dalam pikiran kami ikat patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami ya Bapa. Kami semua mau dengar firman-Mu siang ini, kami terima di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Ada haleluya. Ya, saya yakin semuanya bersemangat di dalam Tuhan karena kita akan menerima berkat yang luar biasa pada saat pagi hari ini. Amin. Seperti lagu tadi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Bapak Ibu, hari ini saya akan memberikan tema iman kepada Yesus. Mungkin ini Bapak Ibu dari kecil sudah dengar, tetapi mungkin ada pengertian-pengertian yang baru. Tetapi bukan hanya menjadi pendengar, tetapi Bapak Ibu harus melakukannya supaya Bapak Ibu menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan bacakan ayat yang luar biasa terkenal, Roma 10 ayat yang ke-17 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih yang kerjasamanya. Kenapa iman itu timbul dari pendengaran? Sebenarnya ini ada sejarahnya, karena di zaman waktu kitab ini ditulis, bahwa Alkitab itu masih sangat langka dan terbatas. Bahkan di dalam sinagog itu seperti kalau tetangga kita musola seperti itu tidak semuanya kitab Taurat itu secara komplit. Karena apa? Karena mereka harus menulis kitab itu dengan tulisan tangan. Dan kemudian ada gulungan-gulungan kitab. Jadi Alkitab itu mungkin seperti kayak banner begini di sini. Makanya firman Tuhan berkata, pikul lakuk yang kupasang memang besar. Gulungan kitabnya disumpah. Itu biasanya bar mitzvah itu umur 12 tahun itu disumpah memikul kuk mengikuti Taurat Tuhan di sini, ditaruh di sini. Nah, jadi masyarakat biasa itu tidak bisa membaca Alkitab secara langsung. Barulah kemudian mesin cetak ditemukan, kitab dicetak secara massal. Jadi saya bukan ingin mengubah firman Tuhan, tetapi juga iman itu timbul pertama betul dari pendengaran. Pendengaran orang bisa mendengar, tetapi para imam itu membacanya dari mana? Dari kitab. Jadi iman timbul dari pendengaran, juga dari kita membaca firman Tuhan. Amin. Pendengaran oleh firman Kristus, bukan dari pendengaran sinetron. Jadi yang didengar adalah jelas tujuannya. Apa yang kita dengar? Kalau channel Trans TV yang kita dengar.
Antv kita dengar, tapi di sini jelas tujuannya. Yang kita dengar adalah firman tentang Kristus. Jadi ini nggak sembarangan. Jadi Bapak Ibu tolong kunci kata pendengaran ini, karena ini akan saya bahas pada saat pagi ini. Tetapi Bapak Ibu, ada perbedaan. Banyak orang berkata saya beriman, tapi ternyata itu bukan iman, itu nekat. Hampir sama tindakannya, tetapi beda jauh dalam pengaplikasiannya. Saya mau katakan bedanya dari mana. Nekat itu, saya tulis yang pertama adalah apa? Dia punya sifatnya keras hati. Ini di hati ini keras dia, tanpa mempedulikan kebenaran firman Tuhan. Contoh, saya kasih contoh nih. Bileam, firman Tuhan sudah berkata kepada Bileam, jangan kamu pergi untuk mengutuk bangsa Israel. Tetapi karena dia lihat, setelah pergi dia nurut. Tetapi berikutnya dia dikasih harta yang lebih banyak. Akhirnya firman Tuhan sudah dia tidak tunduk lagi, tetapi dia matanya sudah mata duitan. Berkeras hatinya, pura-pura tidak mendengar suara Tuhan. Jujur aja, kisah Bileam ini menunjukkan bahwa keledai lebih baik dari seorang nabi Tuhan, tetapi yang punya sifat nekat. Dia berpikir, nggak apa-apa, nekat. Dia mungkin Bileam pada waktu itu berkata, saya beriman, Tuhan pasti akan berkati saya, nggak apa-apa karena saya imam, karena saya nabi. Ternyata lihat, apa yang dilakukan Bileam adalah sebuah kenekatan. Hampir dia dibunuh oleh malaikat. Tetapi Bapak Ibu, kalau firman itu bedanya, ini nggak jelas, saya bacakan aja. Iman itu tadi dikatakan timbulnya dari apa? Pendengaran akan kebenaran firman. Jadi yang dasarnya menjadi pondasinya adalah firman Tuhan. Gambar kedua sudah menunjukkan ini adalah kisah Naaman. Naaman tadinya tidak mau untuk disuruh Nabi Elia untuk masuk ke sungai Yordan selama 7 kali. Dia berkata, bukankah di sungai-sungai lain itu lebih bagus? Tetapi Naaman punya dasar perkataan firman Tuhan melalui Nabi. Hari ini apa pesannya Bapak Ibu? Mungkin banyak Bapak Ibu yang ingin membeli sesuatu, membeli rumah, membeli mobil, sesuatu yang besar, ingin memulai usaha, ingin segala macam. Kemudian Bapak Ibu gambling begitu ya. Hati-hati dalam memulai segala sesuatunya, itu bisa terjadi nekat. Atau yang kedua, iman. Lebih bagusnya bagaimana solusinya? Bapak Ibu punya gembala yang baik di tempat ini, tanyakan, Om, Tante, kira-kira saya mau mulai usaha ini, bagaimana menurut Tante? Coba Tante, saya minta tolong berdoa dulu. Jangan kita memulai usaha dulu, memulai sesuatu hal yang baru dulu, ketika apes, nangis-nangis, oh tolong usaha saya bangkrut. Lah, di awal udah ngomong, saya tahu gembala bukan pebisnis, tapi ini sama juga sama seperti murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus berkata, Yesus bukan nelayan, saya yang nelayan, ini semua nelayan. Tapi Yesus bukan nelayan. Makanya ketika Yesus itu naik di kapal, disuruh tidur di buritan. Tidur aja Yesus, saya lebih jago. Awas, mungkin dalam bidang tertentu kita lebih unggul, tetapi wakil dari Tuhan adalah gembala. Itu patut didengarkan supaya tidak terjebak dalam kata nekat. Orang nekat pasti gagal. Orang yang punya iman pasti diberkati.
Tetapi untuk mempersingkat waktu, berikutnya lagi, perbedaan nekat dengan iman. Nekat itu sama-sama tadi sama berkeras hati, tetapi yang ini berkeras hati, tetapi yang dalam arti yang menjadi fokus itu adalah diri sendiri. Sedangkan iman yang menjadi fokus adalah kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi, kalau nekat itu pokoknya apa karep dirinya sendiri. Berbeda dengan iman yang menjadi fokusnya adalah firman Tuhan. Saya kasih contoh ini, bisa tolong contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah Saul nekat mempersembahkan korban, padahal yang harus mempersembahkan korban adalah Nabi Samuel. Tapi Saul karena sudah terdesak dan sudah mendapat ancaman mungkin dari anak-anak buahnya, kemudian nanti dia tidak dihormati sebagai raja, maka Saul nekat mempersembahkan korban. Waktu Nabi Samuel datang, kenapa kamu mempersembahkan korban? Yang menjadi fokus Saul adalah nanti saya terancam, nanti bagaimana popularitas saya sebagai raja, nanti turun. Yang menjadi fokus adalah dirinya. Tetapi lihat gambar yang kedua, janda di Sarfat. Firman Tuhan berkata, janda ini harus memberikan kepada Nabi Elia roti itu. Ini roti yang harganya nyawa, roti mahal, sangat mahal. Karena apa? Janda ini berkata, kalau saya buat ini, saya makan sekarang, besok saya mati. Roti terakhir. Tapi yang menjadi landasan daripada janda ini perkataan seorang nabi. Mungkin dia nggak pernah bertemu setiap hari. Jangan-jangan dia baru bertemu Nabi Elia hari itu. Tapi Nabi Elia berkata, buat untuk saya dulu, maka kamu akan makan. Kalau kita pikir Nabi Elia datang ke rumah kita cuma punya satu piring, dikasih apa enggak? Bukan perkara mudah. Ini makanan terakhir. Tapi janda di Sarfat mempunyai fokus bukan dirinya sendiri, kebenaran firman Tuhan. Maka hidupnya besok selalu ada makan. Mungkin kita berkata, kalau saya lakukan firman Tuhan nanti perekonomian saya berkurang, nanti aset saya berkurang. Tetapi firman Tuhan sudah menjamin orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun. Itu udah jaminannya. Betul. Mungkin kita ada di antara kita yang kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, oh kok rasanya secara hitung-hitungan matematika ini tekor, tetapi kok selalu ada, besok lagi selalu ada. Itulah mujizat janda Sarfat. Dari tidak ada menjadi ada, memang nggak berlebihan, bukan berkat segunung, tetapi selalu ada setiap hari dipelihara Tuhan. Ingat ini penting sekali. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti dijamin makan, minum, pakai, tetap Tuhan pelihara. Ada ayatnya. Jangan kamu khawatir, burung pipit dikasih makan. Masa kita anak-anak Tuhan tidak dikasih makan? Jaminan Tuhan ini ada. Tetapi maukah kita melakukan kebenaran firman Tuhan? Berikutnya, nekat dan iman. Kalau nekat itu munculnya dari kemarahan, sakit hati, kekecewaan, putus asa, cemburu, persaingan, semuanya muncul dari hawa nafsu. Saya nekat, pokoknya saya nekat, saya nggak mau disaingi sama saudara saya ini. Pokoknya saya harus begini. Saya pokoknya lahirnya dari sakit hati. Sehingga ketika dia melakukan segala sesuatu, misal contoh, saudara saya beli mobil, saya juga bodoh amat, saya pokoknya nekat. Ternyata amblas. Ini segala
sesuatu nekat itu, ciri yang paling utama munculnya timbul dari kedagingan, hawa nafsu, dari sakit hati, dari kekecewaan, dari putus asa. Bapak Ibu tidak melakukan iman, tapi nekat. Tetapi bedanya dengan iman, iman itu munculnya bukan dari hawa nafsu, tapi pendengaran akan firman Tuhan. Makanya saya mau katakan, kekuatan iman seseorang itu bisa diukur dari seberapa banyak orang itu membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Itu kekuatan iman itu bisa diukur dari ini. Semakin banyak Bapak Ibu membaca firman Tuhan, semakin iman kita kuat. Seberapa banyak Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, iman Bapak Ibu pasti akan kuat. Tapi Bapak Ibu lebih banyak mendengarkan berita, nggak harus televisi, melalui Instagram, Facebook, dan segala WA, dan segala macam berita-berita yang menggemparkan. Semakin banyak mendengarkan itu semua dibandingkan dengan makanan rohani, maka iman kita akan lemah. Apa yang kita dengar itu akan menguasai kita. Betul. Berikutnya, ciri iman itu tidak bisa berpegang kepada dua sisi. Kita datang kepada Tuhan, saya beriman, Tuhan pasti akan memberkati toko saya. Pulang, ada pelanggan, itu di Gunung Kawi, bagus. Paranormalnya orang pinter, itu bagus. Saya curiga, kenapa dikatakan orang pinter? Karena yang datang orang ini. Jadi kedukun dia, cari Tuhan dia. Dipikir dengan dua kekuatan akan menghasilkan sesuatu berkat yang luar biasa. Yang ada malah kehancuran yang luar biasa. Tuhan tidak bisa dibuahkan. Jangan pernah coba-coba. Terutama percaya kepada feng shui dan segala macam. Itu tidak ada. Di dalam Tuhan semua hari baik. Di dalam Tuhan tanah, pintu, semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Yang penting satu, firman Tuhan dikatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu satu mantra orang Kristen. Jangan kalah sama tetangga kita. Kalau naik angkot, naik apa segala macam, pasti mereka melafalkan sesuatu, bukan? Sedangkan nama Tuhan Yesus itu mulai dari Manoah. Siapa Manoah? Manoah itu adalah ayahnya Simpson. Kemudian lagi apa? Yosua. Mereka itu ada satu cerita, mereka nanya, siapa namamu? Tapi orang itu menjawab, kenapa kamu tanya namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sampai Yesus berkata, orang perjanjian nama raja-raja, nabi-nabi pengen tahu siapa itu. Tapi kamu sudah melihat. Mereka pengen tahu itu nama ajaib, nama mantra, di atas segala mantra-mantra. Karena waktu itu banyak ilmu jahat, ilmu sihir. Tetapi ada satu mantranya orang Kristen yang tidak bisa dipatahkan. Itu sangat ajaib. Tuhan Yesus Kristus. Ini kata penting, nanti saya akan bahas. Berikutnya iman. Iman itu muncul, jadi jangan Bapak Ibu berkata, Pak, bagaimana iman itu muncul? Mungkin apakah iman itu muncul bisa di mall? Oke, bisa di mana saja, tetapi ingat, ada aturannya. Iman itu muncul pertama ketika kita mendengar firman Tuhan, bukan ketika kita mendengar sinetron. Ini sudah aturan. Ketika kita mendengar, ketika kita membaca firman Tuhan, iman muncul. Ini udah aturan. Berikutnya, yang ketiga, iman muncul ketika setelah kita membaca, mendengar, kita merenungkan firman. Muncul iman. Berikutnya yang keempat terakhir,
Iman muncul ketika kita sedang berdoa atau sedang memuji Tuhan atau sedang menyembah Tuhan. Tidak mungkin iman itu muncul kita dengan saya dengan istri berantem, apa pokoknya, terus iman itu muncul. Kemudian akhir kata iman dalam hati saya, udah kita beriman, kita utangi bank 5 miliar. Itu bukan iman. Karena prosesnya tidak sedang dalam 4 urutan ini. Sedang berantem. Saya bilang sama istri saya, masa kalau sama sana, ayo kita utang. Saingan, itu hawa nafsu, nekat namanya. Makanya lebih tepat, saya sulit membedakan. Kalau sulit membedakan, sekali lagi gembala saudara diperlengkapi sama seperti Nabi Elia, sama seperti nabi-nabi lainnya. Mau tanya apapun, tanya. Om, tante, bagaimana? Maju apa enggak? Raja Daud aja, kalau mau berperang, meskipun dia jago, dia tanya kepada imam. Ini Raja Daud, Bapak Ibu. Dia gak tanya kepada panglimanya, Yoab, bagaimana? Ayo kita atur strategi. Enggak. Dia lebih percaya tanya dulu kepada Tuhan. Dia datang kepada imam, dia tanya kepada imam, atau dia memakai baju efod, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini caranya? Tuhan katakan maju. Tidak memakai hawa nafsunya. Berikutnya, ciri-ciri orang iman. Orang yang beriman itu ciri-cirinya suka berdoa. Tetapi Bapak Ibu, tidak semua orang yang berdoa punya iman. Bingung gak sampai sini? Orang yang beriman itu orang yang suka berdoa. Tapi tidak semua orang yang berdoa punya iman. Yakobus 4 ayat yang 3. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Tuh lihat, berdoa tapi tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Tuh lihat. Jadi bukan hanya sekedar berdoa, hawa nafsu enggak. Kalau hawa nafsu, doanya salah. Makanya segala sesuatu selalu jatuh, selalu gagal. Ini poin penting. Hawa nafsu. Oh, di sana berhasil, di sini berhasil. Oh, saya masih berhasil. Nekat. Nah, ini nekat. Tidak tanya Tuhan dulu. Di sini banyak yang masih anak-anak muda. Kira-kira bagaimana saya mau menikah dengan ini? Nekat. Bagaimana saya ingin memulai usaha, cari kerja? Nekat. Tidak tanya dulu gembala. Penting ini Bapak Ibu. Berikutnya lagi, iman itu percaya. Saya tahu, semuanya pasti tahu arti iman apa, percaya. Tetapi percaya belum tentu beriman. Saya jelaskan di slide berikutnya. Orang yang percaya sesuatu belum tentu itu didasari oleh Yesus Kristus. Orang Muslim, dia punya iman, dia punya percaya. Orang yang gak punya Tuhan, itu juga dia percaya. Pohon ini ada penunggunya. Orang Buddha juga percaya. Semua orang di dunia ini bisa percaya. Tetapi bukan asal-asal percaya, tetapi ada kurungannya. Tetapi iman atau beriman kepada sesuatu itu wajib didasari kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu kirim WA atau kirim surat, itu ada tujuannya. Kepada siapa surat ini ditulis? Jangan kita, saya beriman, iman kepada siapa? Orang Muslim punya iman juga sama.
Orang di luar Kristen juga banyak punya iman, punya percaya, tapi percayanya ditujukan, wajib hukumnya ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini ada ayatnya, Galatia 3 ayat 22. Saya nggak bacakan semua supaya cepat ya. Supaya oleh karena iman yang kita baca semua dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Kalau Bapak Ibu berdoa lupa dalam nama Yesus Kristus, mau bahas nggak tahu itu doa buat siapa. Makanya Bapak Ibu, sakramen-sakramen mulai baptisan, air, perjamuan kudus, menikahkan orang, itu selalu diakhiri doa berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus itu enggak seremeh yang kita dengar sehari-hari, tetapi itu power dan kuasanya dahsyat dan luar biasa. Berikutnya lagi, saya nggak akan bahas di situ dulu, tapi saya akan masuk ke dalam 3 ini rahasia puncak firman Tuhan saya di sini. Macam-macam iman. Yang pertama, ternyata iman itu ada banyak Bapak Ibu. Ada 3 yang saya temukan. Mungkin bisa jadi 4, 5, tapi yang saya temukan 3. Yang pertama adalah iman keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang percaya tidak akan binasa. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Ini iman keselamatan namanya. Jadi iman untuk supaya saya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini terus saya galakkan, karena sering kali orang Kristen kekristenan ini tercolong dalam hal ini. Jemaat saya ada yang keluar, padahal dia suatu hebat luar biasa udah ikut Tuhan. Cuma karena apa? Pasangan hidup meninggalkan Tuhan, alias murtad. Ini penting. Percuma kita puluhan tahun ke gereja, tapi ujung-ujungnya kita tidak punya iman. Iman apa? Iman keselamatan. Kita harus punya di patri, di dada ini. Kalau dipotong dada saya, bisa ada tulisan, sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak akan terjual, tidak akan digadai selama-lamanya. Enggak akan bisa dengan jabatan, dengan uang, dengan apapun pasangan hidup. No, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Berikutnya, yang kedua, ternyata iman ada yang kedua, yaitu imannya iman karunia iman. Ada 9 karunia. Ada karunia menyembuhkan, menafsirkan, apa segala macam. Ini karunia roh. Karunia roh. 9 karunia roh, salah satunya ada namanya karunia iman. Tetapi orang yang punya karunia iman ini harus punya syarat. Orang itu harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau orang itu penuh, jadi orang yang percaya, bertobat, kemudian dibaptis, habis dibaptis, kemudian dia habis dibaptis penuh Roh Kudus, habis penuh Roh Kudus, dia menghasilkan buah roh dan ada karunia. Itu tahap-tahapnya, step-stepnya. Jadi sangat keliru kalau orang saya punya karunia Roh Kudus, tapi orang itu belum penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana orang itu bisa mengajar sedangkan belum lulus? Nah, begitu intinya. Dia belum ada sertifikat kelulusan, belum ada tandanya bahwa orang itu penuh. Kemudian dia berkata saya punya karunia Roh Kudus. Bagaimana caranya? Berarti ini sertifikat bodong, gelar-gelar bodong, nggak bisa. Wajib orang yang punya karunia iman penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus minta karunia. Ada banyak karunia-karunia. Bahkan di tempat kami ada tim-tim pendoa, justru jemaat diperlengkapi dengan karunia kesembuhan. Karunia kesembuhan, karunia pengusiran setan, didoakan-doakan. Wah, luar biasa. Wah, ini penting Bapak Ibu. Jadi bukan hanya gembala yang hanya dapat, yang penting penuh Roh Kudus. Siapapun dapat mendapatkan 9 karunia ini. Berikutnya lagi, yang ketiga, ini yang sering setiap hari mungkin kita lakukan, yaitu iman untuk memperoleh sesuatu. Ketika kita ingin sesuatu atau perlu, kita butuh sesuatu, inilah yang disebut iman yang ketiga. Bukan iman keselamatan.
Bukan iman karunia, tetapi ingin memperoleh sesuatu. Misalnya, Tuhan saya sakit, saya mau sembuh. Ini contoh, ini 12 tahun pendarahan. Tuhan saya butuh buat anak sekolah, Tuhan tolong berkati saya, usaha saya. Ini iman, ingin sesuatu. Tetapi iman untuk memperoleh sesuatu ini saya bagi lagi menjadi 3. Menjadi 3. Pertama, iman yang satu itu timbul dari diri sendiri. Saya ulangi, dari apa? Diri sendiri. 12 tahun pendarahan, dia datang sendiri tanpa bantuan orang lain. Dia yang datang, dia yang pegang. Yang penting aku jamah ujung jubah Yesus, aku akan sembuh. Ketika dia pegang, sembuh. Yang sakit dia, yang punya iman dia. Ini iman lahirnya dari diri sendiri. Firman Tuhan berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Sebenarnya kalau saya lihat-lihat, biji sesawi dan pasir, satu biji pasir mungkin dengan biji sesawi sama aja. Dan mungkin biji sesawi sekarang agak-agak berbeda, tapi yang waktu pertama dulu saya pernah dapat memang bentuknya kayak pasir. Tapi bedanya pasir itu mati, sesawi itu hidup. Pasir ditanam di tanah 1000 tahun tetap menjadi pasir. Sesawi ditanam di tanah, dia akan berbuah besar, bahkan banyak burung-burung akan bersarang di dalamnya. Lihat, yang kedua, iman yaitu saya katakan ini saya buat sendiri, ya, dengan kata-kata yang mudah untuk dimengerti. Mungkin Bapak Ibu punya sesuatu yang lain, silakan. Tapi yang kedua ini, iman untuk memperoleh sesuatu. Yang pertama, iman dari diri sendiri. Kedua, iman yang diwakili. Lihat di sini, Lukas 7 ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakannya kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Kemudian ayat 7, tetapi katakan saja sepatah kata hambaku itu akan sembuh. Kemudian Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Dan ini, yang sakit hambanya tentu tentara juga, tapi baretnya mungkin paling kecil. Dia di rumah, dia yang sakit. Tetapi yang punya iman ini perwira atau jenderal ini. Jadi ini, ingat, ini bukan iman keselamatan. Iman keselamatan gak bisa diwakili. Kita punya iman selamat, gak bisa kita menyelamatkan suami atau istri sama-sama masuk surga, sedangkan dia murtad, gak bisa. Ini tolong dibedakan. Ini untuk memperoleh sesuatu, bukan iman keselamatan. Perwira ini beriman, hamba saya sembuh, tolong. Bahkan ini ada perempuan Siro-Fenesia, anaknya dia sakit. Tuh lihat, saya ingat anaknya sakit, yang punya imannya ibunya. Saya tiba-tiba ingat dengan diri saya sendiri nggak tahu karena saya baru diceritakan. Umur 3 tahun saya sakit, gagal ginjal, dua-duanya mungkin sudah harus cuci darah. Menurut dokter, dari cerita orang tua saya 3 kali cuci darah, namanya umur 3 tahun, udah nggak bisa lagi, 3 kali, udah wassalam. Bahkan diceritakan badan saya sudah mulai bengkak-bengkak, sudah mulai kehitaman. Memang saya agak sedikit hitam, tetapi juga sudah bengkaknya udah beda, karena udah darah kotor. Saya nggak ngerti, dibawa ke Sukamandi, tapi mami saya punya iman. Pendeta-pendeta punya iman, didoakan malam, semalam suntuk ya kalau nggak salah. Didoakan malam, gak langsung sembuh, langsung seperti makan cabai kan, tidur pagi-pagi. Katanya saya sudah lari-lari, sudah sampai hari ini. Bahkan ginjal saya mau katakan Tuhan kasih ginjal saya baru 2 sampai hari ini, Tuhan pelihara. Saya nggak tahu karena saya nggak punya iman pada waktu itu. Yang punya iman kedua orang tua saya dan hamba-hamba Tuhan yang di sana. Ternyata untuk memperoleh sesuatu bisa
diwakili. Bahkan ada satu cerita ketika saya ke Lombok, saya melayani seorang ibu, dia nggak bisa jalan, udah, pokoknya dia cerita, saya nggak bisa jalan, bangun dari tempat tidur, dia udah sakit semua dari sini, udah sakit semua. Saya datang bersama istri, bersama mama mertua, kemudian saya telepon orang tua saya berdoa, dalam nama Yesus sembuh. Amin. Apakah dia berdiri? Saya katakan, ayo berdiri. Enggak, masih sakit. Tuh bayangin, dia nggak punya iman sama sekali. Saya suruh berdiri, nggak bisa berdiri, sakit. Ya udah, kalau dia nggak punya iman, nggak bisa itu, tinggal. Tiba-tiba malam telepon orangnya ke istri saya. Jadi dia kaget. Jam 6 lebih itu udah mulai gelap. Dia tiba-tiba bangun, kemudian dia, loh, ini lampu belum nyala. Langsung dia buru-buru nyalain lampu ke kamar mandi untuk ya urusannya diri sendiri. Kemudian dia nyala, kemudian balik ke tempat tidur. Baru dia sadar, loh, saya kan tadi gak bisa bangun. Tadi saya keluar, saya jalan. Lah ini udah gak, kok bisa semuanya? Dia tidak punya iman. Tetapi hamba-hamba Tuhan semuanya punya iman untuk kesembuhan ibu ini. Sembuh. Ini diwakili. Berikutnya lagi, ada yang ketiga. Yang ketiga ini luar biasa. Cerita tentang Maria dan Marta kepada saudaranya Lazarus. Ini saya kategorikan dengan kata-kata saya sendiri. Imannya iman pinjam Yesus, alias apa? Mereka tidak punya iman. Enggak, hamba Tuhan yang lain enggak punya iman, yang lain-lain enggak punya iman, tapi yang punya iman Yesus. Kalau kita baca Markus 9 ayat 22, ini ada satu cerita lagi, ada dua, tapi ada satu lagi cerita tentang anaknya itu sampai diseret-seret. Nah ini, ada dua. Jadi tapi saya kasih gambar cuma satu. Nih, Markus 9 ayat 22, ada seorang bapak-bapak datang kepada Yesus karena apa? Murid-muridnya gak bisa sembuhkan. Markus 9 ayat 22, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihani kami. Yesus marah. Jawab Yesus, katamu kalau aku dapat, kamu ngece gak? Tahu ngece? Di Jawa Timur gak tahu ngece, menghina kamu ya sama saya. Kamu pikir kalau saya dapat? Ini seperti begini Bapak Ibu. Ada seekor kucing galak. Kemudian anak saya datang naik, Dedi tolong lewat. Kemudian anak saya berkata, tolong Dedi kayaknya gak sanggup ya. Saya gak sanggup. Masa seekor kucing aja sama saya? Anak saya gak percaya. Ini bukan singa, ini kucing. Dan bagi Yesus semuanya adalah kucing. Artinya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Yesus ini tersinggung. Katamu kalau aku dapat. Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera anak itu berteriak. Ayah anak itu berteriak, apa? Aku percaya. Tapi apa? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Gak percaya. Bahkan kalau kita lihat cerita Maria, Yohanes 11 ayat 21, Marta dulu, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Now, sekarang, hari ini juga. Kemudian kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit, tapi nanti. Tuh lihat. Punya iman Marta, punya imannya masa depan, tapi gak punya iman sekarang dia akan bangkit. Yesus jawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Kemudian lagi setibanya tadi Marta, tidak ada iman di sini. Nggak ada. Coba Bapak Ibu baca bahkan nggak ada. Maria, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kemudian Maria menangis. Terus masyhur hatinya Yesus sangat terharu. Tuh lihat, menangis lagi Yesus di sini, masyhur lagi. Kemudian Yesus berkata, Maria berkata, Marta berkata kepada Yesus lagi, Tuhan, ia sudah berbau karena sudah berapa hari? 4 hari. Terus kemudian Yesus jawab, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kita lihat Marta dan Maria, kalau kita lihat itu adalah orang yang dahsyat, wanita yang dahsyat, militan. Kalau dibilang imannya juga dahsyat, luar biasa. Bahkan Maria biasa kalau Yesus mengajar, dia duduk di kaki Yesus. Tapi begini Bapak Ibu, saya mau kasih pesan. Meskipun mereka itu waktu lagi ada masalah yang sangat berat, ternyata ada waktu-waktunya orang yang katanya imannya hebat dan dahsyat dan luar biasa pernah juga mengalami penurunan. Bapak Ibu, Abraham itu adalah bapak orang percaya kan? Tapi untuk sampai ke level bapak orang percaya, berapa kali dia mau kasih begitu aja istrinya? Ayo, Firaun, Abimelek, bilang ya, kamu saudaraku. Mungkin kalau saya sudah ditalak 4 sama istri saya, masa istrinya dibilang saudaranya? Ada iman Abraham waktu itu? Gak ada. Cium. Apakah Abraham ada iman waktu dia nurutin istrinya, kasih Hagar? Ada saatnya jadi Bapak Ibu, orang hebat tidak ada namanya orang kebal, orang yang luar biasa dalam hidup kudus. Gak ada yang orang kebal dosa, tidak ada orang yang hebat terus. Ada saatnya orang hebat juga turun. Daud ada saatnya dia luar biasa, ada saatnya dia ngedrop. Artinya apa Bapak Ibu? Sehebat apapun orang beriman, ada saatnya iman itu menjadi lemah. Tetapi kabar baiknya, sekali lagi kabar baik. Kabar baiknya Yesus itu sangat mengerti. Meskipun dia lihat Marta, Maria, dia lihat gak ada iman kamu, tapi Yesus tahu. Ketika kita juga dalam ujian, Yesus tahu. Yang penting saya mau katakan, kenapa ini Lazarus bisa bangkit? Kuncinya adalah, lihat, Yesus menangis. Kenapa Yesus menangis? Karena Maria dan Marta menangis. Meskipun kita juga ragu, ada iman apa enggak, tapi yang harus kita lakukan adalah menggoncang sorga. Cara bagaimana menggoncang sorga? Menangislah sampai Yesus menangis. Menangislah sampai Yesus menangis. Sama kayak anak, dia berdoa udah kayak orang gila, dia menangis. Mujizat datang. Menangislah sampai Yesus menangis. Ingat Bartolomeus ini orang buta. Yesus, anak Daud, kasihannya aku. Murid-muridnya berkata, diam kamu. Semakin disuruh diam, semakin suara Yesus, anak Daud. Pokoknya dia tidak akan berhenti sebelum Yesus datang. Bodoh amat dia punya iman apa enggak, saya udah gak ngerti. Pokoknya panggil nama Yesus. Tuhan, saya udah gak ngerti. Jadi kalau saya berdoa, Tuhan, kalau misalnya pun saya gak ada iman, saya pinjam Yesus, pinjam imannya Yesus. Pokoknya iman apa aja, Tuhan, tolong. Ini udah gak ada lagi rasa malu. Sudah tidak ada rasa malu. Berdoa sudah sama seperti Hana. Imam Eli itu berkata, kamu berdoa kayak orang gila, tapi gak apa-apa seperti orang gila. Yang penting Yesus melihat saya. Ketika Yesus melihat kita, aman hidup kita. Jangan-jangan ketika
ketika kita berdoa, Yesus masih jalan-jalan. Kurang keras lihatnya Bapak Ibu. Nangis kurang banyak. Karena Yesus tidak tahan dengan orang yang menangis. Kunci penting. Berapa besar pengorbanan Bapak Gembala, Ibu Gembala mendoakan dengan tetesan air mata supaya jemaatnya bisa berhasil. Selalu dari kecil saya dengar satu-satu nama Bapak Ibu disebut. Selalu disebut satu-satu. Ini iman diwakili oleh Bapak Ibu Gembala. Mungkin kita berkata, saya nggak berdoa, tapi kok saya dapat, saya berhasil. Jangan-jangan ini iman yang diwakili. Tapi Bapak Ibu, hati-hati. Yang terakhir, lihat ini. Ada yang benar-benar tidak akan terjadi dalam hidupmu. Musuh daripada iman. Matius 13 ayat 55, ini yang terakhir. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Bla bla bla. Ya, saudara-saudaranya semua. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan itu ada bersama-sama dengan kita? Jadi dari manakah diperolehnya semua itu? Kemudian di ayat 57, lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Kata-kata ini bagus. Kecewa dan menolak Yesus. Akibat dari kecewa dan menolak Yesus, di ayat 58, karena ketidakpercayaan mereka, nggak banyak mujizat diadakan di situ. Akibat apa? Kecewa dan menolak. Musuh daripada iman ada dua. Kecewa, kita berdoa tidak dijawab. Kecewa, semakin tidak ada mujizat. Bahkan kita berdoa, kita udah kecewa. Yang tahap paling parah, menolak Yesus. Kenapa mereka menolak Yesus? Karena apa? Karena mereka biasa bertemu dengan Yesus. Dari kecil mereka lihat Yesus mungkin main kelereng, main tali bersama, segala macam. Mereka lihat Yesus kerja sebagai tukang kayu. Setiap hari terbiasa bertemu. Karena terbiasa bertemu, mereka akhirnya tidak menghormati Yesus. Apa ini pesannya? Banyak orang Kristen kebiasaan ke gereja, terbiasa ke gereja, bertemu dengan Yesus, terbiasa. Tapi karena terbiasa, ya akhirnya tidak merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya mau katakan, 12 tahun pendarahan wanita ini, Yesus itu Bapak Ibu ketika dia jalan dikerumuni banyak orang. Berapa banyak orang yang sembuh ketika dikerumuni, berkerumun di sekitar Yesus? 0. Mereka dekat Yesus, sembuh? Tidak sembuh. Hati-hati dengan terbiasa. Jangan menjadi orang Kristen terbiasa ke gereja, tetapi menjadi orang Kristen yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, supaya Bapak Ibu mendapatkan mujizat yang dahsyat dari Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Firman Allah yang dahsyat sekali. Kita sudah ikuti firman Allah begitu terperinci, begitu jelas tentang iman kita kepada Tuhan. Jangan kita hanya beriman biasa-biasa saja. Tadi sudah diuraikan dengan begitu terperinci. Iman kita seperti apa? Memang Tuhan itu sangat baik.
luar biasa baiknya. Yesus itu dahsyat. Tidak ada nama yang dahsyat seperti Dia. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu persoalan kita. Dia tahu kebutuhan kita. Namun itu semua tidak akan mendapatkan jawaban tanpa kita memiliki iman. Namun jangan iman yang nekat, tapi iman yang sungguh-sungguh muncul dari dalam diri sendiri seperti wanita yang 12 tahun. Memang juga ada iman yang diwakili. Tadi sudah dijelaskan. Nah, itulah tugas kami sebagai gembala. Karena firman Allah berapa minggu yang lalu di dalam Ayub 42 ada ayat berkata, doa dari 3 kawan daripada Ayub yang notabene mereka adalah orang-orang yang hebat secara rohani, tapi tidak didengar oleh Allah. Hanya doa Ayub yang didengar. Itu yang menjadi beban. Tuhan, tolong Tuhan. Mungkin ada jemaatmu yang kurang percaya, bimbang dan lain sebagainya, ada salah, ada kekurangan, menyakiti Tuhan, tidak melakukan firman Allah, sehingga engkau tidak mendengar dan menjawab doa mereka. Ini tugas kami sebagai gembala, mewakili saudara-saudara. Makanya kami berdoa di Lembang, Bandung, tanya saudara-saudara yang mau titip doa, beritahukan kepada kami. Dulu banyak yang suka titip doa. Ini kok cuma berapa orang? Ya secara tidak apa-apa, cuma sedikit ya, tidak beban. Meskipun demikian kami tetap doakan semua, karena tanggung jawab kami kepada Tuhan. Iman yang diwakili, kita harus sadar. Maka itu perjuangan berat dari seorang gembala. Siang malam berdoa. Iman yang diwakili. Mungkin doa saudara, iman saudara tidak tembus di hadapan hadirat Allah. Saudara mungkin keras hati, tidak mudah hancur hati. Karena saudara mungkin tidak tahu siang malam kami sebagai gembala menangis di hadapan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan dan untuk jemaat, untuk melunakkan isi hati dari Tuhan. Tadi saya tergetar mendengar tadi Maria dan Marta menangis dan membuat Yesus menangis. Apakah kita bisa membuat Yesus menangis sehingga terjadi mujizat yang heran? Lazarus 4 hari tadi dibangkitkan oleh Tuhan. Mari kita membuat Yesus menangis. Apapun persoalan kita, apapun masalah yang kita hadapi, kita akan membuat Yesus terharu dengan kehidupan saya dan saudara. Kalau Yesus menjatuh belas kasihannya, oh haleluya, maka Dia akan membuat mujizat dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita, bisnis kita, apapun itu. Tuhan pasti adakan mujizat. Kita nyanyikan satu nyanyian, kita berdiri sama-sama. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tapi pembaptis
bimbang, imanmu menjadi lemah. Mungkin ada iman nekat dan lain-lain sebagainya yang tidak mengundang akan kuasa mujizat dari Tuhan. Kita semua mempunyai banyak keperluan, banyak kebutuhan. Pada saat ini saudara, kalau saudara merasa ingin dibantu di dalam doa, dengan iman engkau bagaikan seorang wanita yang 12 tahun dengan pendarahan. Maju, haleluya. Saudara tinggalkan tempat duduk saudara. Saudara yang membutuhkan pertolongan Allah, jamahan Allah, mujizat dari Allah, saya undang saudara maju ke depan. Engkau bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, Yesuslah jawaban dalam kehidupan kita, bukan manusia, hanya Yesus. Kita nyanyikan kor ini. Saya menunggu siapa yang maju ke depan akan didoakan. Yesus siapa lagi? Haleluya, amin. Jangan malu-malu. Oh, seperti Marta dan Maria, datanglah, hanya Yesus jawaban dalam kehidupan kita. Segala keperluanmu, masalahmu, hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya, amin. Ori, haleluya, haleluya. Jadi seperti orang-orang di Nazaret yang sudah terbiasa bertemu dengan Yesus setiap hari, namun mereka mengecewakan Tuhan dan tidak ada mujizat. Mungkin engkau datang berbakti, rajin berbakti, tetapi sudah terbiasa. Engkau perlu jamahan dari Tuhan. Engkau bapak-bapak, ibu-ibu, ada mujizat Allah terjadi. Haleluya. Oh, juru selamatku. Oh, haleluya. Pendeta Jerry akan tumpahkan tangan, amin. Oh, Yesus.
Ya kelihatannya tidak bisa dikatakan lagi, tapi puji Tuhan yang bisa hadir. Kami bersyukur sekali. Puji Tuhan ya, kuat ya, tegar saudara. Haleluya. Shalom. Tahun 2017 saya diizinkan Tuhan mengalami sakit. Tetapi tahun 2020 Tuhan memberikan saya mujizat. Ketika itu kanker saya sudah turun jauh dari standar normal, itu 5. Tetapi tahun 2021. Tahun 2022 kurang lebih bulan Mei, April, ketika saya disuruh cek darah oleh dokter, kanker saya dari angka 2 naik ke angka 119. Kemudian dokter kaget, lalu kembali lagi menyuruh saya check up seluruh badan dari kepala sampai kaki. Dan saat itu saya masih bisa jalan, masih bisa bergerak. Lalu awal tahun 2023 saya mulai sedikit tidak bisa ngapa-ngapain, tapi masih bisa jalan. Ketika itu dokter kembali lagi suruh saya cek tes darah kanker saya, CEA dan C153. Dan dari angka normal saya di tahun 2020 itu cuma 2. Yang tadinya 2022 itu naik 119, kemudian dia naik lagi 379, dan lebih kagetnya lagi dokter lihat hasil C153 saya dari harusnya 30 langsung naik ke 791. Jadi saudara bisa bayangkan dari 30 standar normal itu sampai ke 791, dan saya mulai tidak bisa jalan. Saya tidak bisa jalan, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Lalu dokter menyarankan saya untuk ke Cipto untuk nuklir, tetapi nuklir tidak tersedia. Obatnya bermasalah, bukan bermasalah, tapi mungkin ada sedikit masalah di bagian kesehatan, ya karena itu obatnya dari luar negeri. Jadi saudara, saya harus menunggu dan tidak ada obat yang lain. Kemudian saya pulang dari rumah sakit tambah parah saudara, dan saya tidak bisa berjalan apa-apa, dan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Suami saya begitu setia mengurus saya, semuanya sudah di tempat tidur. Lalu seperti tadi khotbah tadi, iman saya drop. Saya marah sama Tuhan, saya bersungut-sungut, saya mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Saya mulai bilang, Tuhan mati aja kalau kayak gini, gak mau. Saya gak mau merepotkan semuanya. Saya bilang mati aja Tuhan. Setiap hari doa saya cuma minta mati saudara. Saya bersungut-sungut dan saya marah, Tuhan saya mati aja, saya mati aja. Saya gak mau begini. Satu malam, karena setiap malam saya gak bisa tidur, saya dikasih morfin sama dokter, ukuran 10 mili, 2 kali minum, 3 kali, 1 hari 3 kali minum. Saya dikasih dokter morfin itu obat anti nyeri yang paling atas, obat anti nyeri yang teratas. Tapi itu pun gak mempan. Adik ipar saya Rere bilang, Cici harus ke UGD aja, minta morfin yang infus. Saya katakan enggak, saya nggak mau. Kalau saya udah di rumah sakit, saya nggak bisa ketemu anak-anak. Saya pasti diem di situ, dirawat di situ, ICU dan lain sebagainya. Saya bilang enggak, saya nggak mau mati di rumah sakit. Saya cuma pengen Tuhan, kalau saya mati saya dikelilingi keluarga yang
sedang mendoakan. Kemudian papi mami pergi ke Lembang, kemudian pulang dari Lembang mendoakan saya. Ketika papi mami pulang, malamnya saya tertidur. Saya mendapatkan firman Tuhan. Kemudian saya nggak tahu itu ayatnya di mana, tapi ayat itu sangat jelas, ya. Kemudian saya cari, saudara, tengah malam saya cari di handphone saya. Kemudian Tuhan kasih itu Ayub 30 ayat 17, tolong multimedia membukanya. Ayub 30 ayat 17. Di situ Ayub mengeluh kepada Tuhan, rasa sakit, nyeri, tulang-tulangku menggerogoti aku setiap malam. Kemudian ketika saya baca ayat itu, Ayub 30 ayat 17, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa maksudnya? Saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya berdoa. Kemudian Tuhan katakan, kalau Ayub saja kuat, kamu pasti kuat. Saya nanya, saya protes lagi sama Tuhan, saudara. Saya bukan Ayub, saya nggak mau diuji seperti Ayub, Tuhan. Saya nggak mau. Di situ pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Lalu Tuhan katakan, Ayub pernah mengalaminya. Kemudian saya tanya sama Tuhan, lalu sampai kapan Tuhan? Sampai karena saya sudah kalau sakit menjerit, teriak, bergerak sedikit gak bisa ngapa-ngapain. Lalu Tuhan kasih ayat lagi, firman Tuhan yang saya dengar. Sebelumnya saya udah gak ada iman, sudah bukan kan iman, tapi udah drop. Seperti Elia yang bersembunyi di dalam goa. Ya, mau siapapun yang ngomongin percaya mujizat, tapi saya udah gak tahu karena sakitnya begitu luar biasa. Ketika itu Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 71 ayat 14, saudara, saya benar-benar itu dapat sesuatu yang dari Tuhan. Mazmur 71 ayat 14, di situ katakan, Daud ketika mengalami kesesakan yang luar biasa, Daud menambah puji-pujian kepada Tuhan. Daud bilang, katakan, Daud menambah puji-pujiannya kepada Tuhan. Kemudian malam itu, saudara, sepanjang malam dari jam 2 pagi sampai jam 6 sore, saya menyembah Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Saya udah bersungut-sungut, saya udah marah sama Tuhan, saya udah menyakiti hati Tuhan, saya udah mati, Bu. Saya gak mau. Saya mau seperti Paulus. Meskipun dia katakan, Tuhan cabut duri dalam dagingku, tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu, karena di dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Di situ saya mendapat kekuatan yang luar biasa. Paginya, saudara, dalam segala kesakitan yang saya alami, saya bangun, saya bangkit, saudara. Saya gerakan tubuh saya katakan Tuhan Yesus baik. Dari situ saya mulai mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Roh saya mulai bangkit menyala-nyala. Saya melayani Tuhan, saya melayani sekolah minggu, saya melayani komuda, saya melayani firman Tuhan, saya melayani puji-pujian di umum, dan semua yang saya tidak pernah lakukan sebelum 2 bulan ini, saya lakukan semua. Saya katakan, Tuhan, kalaupun saya mati dalam melayani Tuhan, bukan dalam keadaan persungutan. Kemudian mami telepon, gak usah jadi karena kamunya kan lagi begitu. Saya kata, enggak mami, ulang tahun papi justru jadi penyemangat saya untuk bangkit, untuk maju, untuk berdiri lagi. Tetapi bukan karena kekuatan saya, tapi karena kekuatan dari Tuhan saja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, morfin saya sudah gak minum. Saya udah gak minum morfin.
Saya katakan, Tuhan, saya nggak mau minum morfin, saya nggak mau mengandalkan obat ini, dan saya juga nggak mau tahu mau nuklirnya sampai ada atau tidak. Tapi yang jelas saya sudah melihat mujizat demi mujizat, yang tadinya saya tidak bisa bergerak, tapi saya bisa melakukan segala sesuatu lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan. Saya boleh datang kemarin, saya boleh mengatur masakan ini dan itu. Saya juga tadinya berpikir saya gak mampu, tapi ketika saya jalani, saya katakan, Tuhan, terima kasih buat mujizat yang saya alami. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di saat kita terpuruk, mungkin kita lemah, tetapi Tuhan selalu membuat mujizat bagi saya dan saudara. Imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Saya akan nyanyikan sedikit lagu pujian satu kali saja. Di dalam kelemahanku, kuasamu sempurna. Puji-pujian ini yang selalu membangkitkan saya. Tantanganku besar, penyakitku besar, yang dokter katakan, ibu ini seluruh tubuh ibu sudah kanker semua karena meningkatnya terlalu drastis. Tapi saya katakan, masih ada Tuhan yang lebih besar dalam hidupku, yang membuat aku kuat berdiri melayani Tuhan. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Oh, di dalam kelemahanku, sempurna